Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 17 Mac 2026 dengan tema agar kita tidak lupa sejarah Adventist. Mari berdoa. Bapa di syurga, pada pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan sekali lagi, mengundang agar Roh Kudus-Mu memimpin pikiran kami, agar kami boleh mengerti renungan yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Pojok bacaan, intipati pemahaman kendiri Adventist Sabbatarian. Ayat inti, dirikanlah rambu-rambu jalan, pasanglah tiang-tiang penanda, perhatikanlah jalan raya, yaitu jalan yang telah kau tempuh. Yeremia 31 ayat 21. Joseph Bates tidak pernah memisahkan sejarah dan teologi. Sebaliknya, dalam pemikirannya, kedua-duanya adalah dua aspek dari topik yang sama. Kesatuan ini terlihat dalam tajuk kebanyakan bukunya, termasuk dua edisi The Seventh-day Sabbath, A Perpetual Sign, 1846 dan 1847, yang memuat subjudul dari awal hingga masuk ke gerbang kota suci. Menurut perintah, kecenderungan sejarah yang sama juga muncul dengan jelas dalam bukunya Second Advent Waymarks and High Hips, or A Connected View of the Fulfillment of Prophecy by God's Peculiar People from the year 1840 to 1847. Bagi Bates, Adventisme Sabbatarian adalah sebuah gerakan dan message yang berakar dalam sejarah nubuat. Tanda-tanda jalan dan timbunan tinggi jelas merujuk kepada Yeremia 31 ayat 21 yang menyebutnya sebagai panduan bagi umat Tuhan dalam perjalanan pulang mereka. Kembali kepada 1 Januari yang lalu, kita melihat dalam bacaan pertama kita, Yosua pasal 4 ayat 20 hingga 22, bagaimana Tuhan menggunakan timbunan batu peringatan untuk membantu umatnya mengingat bagaimana Dia telah memimpin mereka di masa lalu. Bates menggunakan metafora yang sama untuk menunjukkan bahwa Tuhan masih memimpin umatnya. James White sangat teruja dengan karya Bates, Second Advent Waymarks and High Hips. Sebulan selepas penerbitannya, beliau memuji buku itu kepada seorang rakan dengan menyatakan bahwa saudara Bates telah menerbitkan sebuah buku mengenai pengalaman kita yang lalu. 3 bulan kemudian, James menulis bahwa karya Bates mengenai Sabat Tuhan dan pengalaman kita yang lalu sangat berharga bagi kita dalam masa percobaan ini. Beliau melanjutkan dengan bersyukur kepada Tuhan karena melayakkan saudara Bates sehingga dia dapat menyelaraskan pengalaman kita yang lalu dengan Alkitab dengan begitu jelas dan juga mempertahankan isu Sabat dengan begitu jelas. Dalam pemikiran James White, sumbangan utama Joseph Bates adalah perspektif rangkaian peristiwa yang menggambarkan bagaimana Tuhan memimpin umatnya seperti yang digambarkan dalam Wahyu pasal 14. Pemahaman tentang urutan peristiwa ini bermula dengan pemberitaan William Miller mengenai kedatangan kedua Kristus. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Diteruskan dengan Charles Fitch yang menyampaikan message bahwa Babel telah runtuh, ayat ke-8, dan memuncak dalam pemberitaan Wahyu 14 ayat 12 dengan message mengenai pemeliharaan perintah Tuhan pada akhir zaman. Bates dan kini keluarga White melihat bahwa rangkaian peristiwa ini membawa kepada kedatangan kedua. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan petunjuk-petunjuk nubuat. Bantulah kami untuk memahami hubungannya. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.